Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, saya akan menunjukkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Mohoginta. Ustadz ini adalah Ustadz yang sangat dihormati oleh saudara kita umat muslim. Dari sebuah cuplikan video ini sahabat, saya senang sekali pernyataan almarhum Ustadz Mohoginta ini, yang dia katakan bahwa kalau di Kristen itu pasti selamat. Kalau di Islam katanya insya Allah. Ini kata Bapak Ustadz ya, bukan kata saya. Bahkan Pak Ustadz sendiri mengakui bahwa ribet menjadi seorang muslim. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat ya. Orang Islam saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99,sekian% pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusius. Kalau Anda bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang ya kan? Kalau sama-sama selamat ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti. Cukup percaya aja Yesus itu Tuhan katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah. Insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan dijamin pasti. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan dijamin pasti mas. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini bukan tanpa dalil sahabat. Sebagai orang Kristen tentu saja kita pasti selamat kalau kita sungguh-sungguh melakukan keselamatan kita dan tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ada ratusan ayat Alkitab yang menyatakan jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, pasti, sekali lagi, pasti selamat. Jadi tidak mudah-mudahan sahabat ya, tidak mudah-mudahan, tapi pasti selamat. Dari sekian ratus ayat Alkitab kalau saya bacakan mungkin bisa sampai besok pagi kita baru selesai bikin video ini sahabat. Tetapi saya akan bacakan 6 ayat saja untuk meneguhkan apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini. Kita buka dulu Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dikatakan di sini bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat, akan kita dengan seisi rumah kita. Luar biasa. Kita buka lagi dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekarang Yohanes 10 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ia akan selamat. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa dia adalah pintu menuju kekekalan itu. Kisah Rasul 2 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 16 dikatakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sahabat yang terkasih, jelas ya, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Bahkan firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kekristenan tidak mudah-mudahan sahabat, tidak ragu-ragu, atau kekristenan itu tidak meraba-raba. Jadi jelas sekali, siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan pasti diselamatkan. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ustadz ini benar, saudaraku yang terkasih ya. Ya memang benar. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita tidak repot-repot lagi, saudara. Tidak repot-repot lagi bela agama, bela Tuhan, bela Nabi, memenjarakan orang. Betul, saudara. Ya apa yang dikatakan Bapak Ustadz tadi itu benar. Masuk Islam itu memang ribet kok katanya. Jadi dia sendiri loh berkata, bukan kita. Dari sholatnya saja sudah banyak kan saudara yang terkasih. Kalau kekristenan mau menghadap saudara kepada Tuhan, cukup saudara menghadap ke atas. Arah dimanapun saudaraku, Tuhan itu bisa ada. Jadi tidak tergantung arah, tidak tergantung jam, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Kita dimanapun bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Itu kerennya Kristen sahabat. Tidak tergantung waktu, tidak tergantung arah. Tidak batal ibadah orang Kristen kalau arahnya salah, kalau jamnya salah. Kekristenan itu keren. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ustadz itu benar. Menjadi seorang Kristen itu cukup kita jaga akhlak kita. Gitu sahabat. Ampunilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi Kristen itu kerennya. Jadi Kristen kita tidak, siapa lagi yang mau kita penjarakan ya? Siapa lagi yang menista Alkitab, menista Tuhan Yesus ya? Berapa dana yang harus kita butuhkan untuk menggeruduk orang ya, untuk membubarkan ibadah orang lain ya? Kita tidak gampang kepanasan sahabat. Melihat tempat ibadah selain agama kita emosian. Melihat orang bahas-bahas, kita langsung emosian, langsung memenjarakan orang. Tidak sahabat. Kristen itu berbicara bagaimana perubahan hidup. Itu berubah hidup kita saudara. Yang dulunya kita suka membenci, yang dulunya kita suka bela agama, sekarang kita dibela oleh Tuhan. Itu kerennya Kristen. Yang dulunya mungkin kita menjadi seorang yang beragama emosian, pemarah, suka maki orang, suka menutupi tempat ibadah orang lain. Sekarang kita mengasihi. Makanya menjadi orang Kristen ketika melihat orang yang berbuat jahat kepada orang Kristen, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Kristen sahabat. Justru mendoakan. Ketika kita melihat orang yang tidak percaya, ketika kita melihat orang yang ingkar dari Tuhan, kita berdoa, kita berbelas kasihan. Bukan justru kasihan tuh neraka tuh, kafir itu, neraka. Langsung dari mulut kita menghakimi, mencaci maki, mengolok-olok. Kristen tidak mengajarkan begitu. Makanya Kristen itu saudaraku mengajarkan akhlak. Bohong kita beragama kalau kita suka nipu, berdusta, itu ya. Tidak ada di Kristen boleh berdusta demi agama sahabat. Tidak boleh di Kristen begitu. Tidak boleh. Jadi menjadi Kristen, Anda tidak repot-repot lagi membela Tuhan, membela Nabi, membela Rasul, membela Alkitab, membela Roh Kudus. Tidak repot-repot lagi. Karena dengan menjadi Kristen, Anda akan dibela Tuhan. Menjadi Kristen, Anda cukup perbaharui hidupmu, rubah hidupmu menjadi lebih baik. Rubah hidupmu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itulah Kristen sahabat. Itulah Kristen. Gitu. Makanya kalau kita menjadi orang yang percaya Tuhan tapi gampang emosian, menjadi seorang pemarah, suka menghakimi, suka mengolok-olok, suka mengkapir-kapirkan, itu bukan Kristen. Tuhan Yesus jelas menegaskan, barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya, dibawa ke mahkamah agama. Tidak boleh saudaraku di kekristenan kopar kafir, olok-olok orang, hina-hina orang, bubarkan orang lagi beribadah meskipun tidak satu akidah dengan kita. Jadi menjadi Kristen, Anda tinggal sungguh-sungguh saja kepada Tuhan Yesus, percaya, rubah hidup Anda, tidak perlu ngurusin agama orang lain, mengurusi ibadah orang lain. Ya hidup saudara berubah. Ketika saudara berubah dan menjadi kitab Injil yang terbuka, orang akan datang sendiri kepada Yesus. Bapa akan menarik mereka menjadi percaya kepada Tuhan.
Malaikat pun bisa bekerja menjangkau mereka, baik melalui hal-hal supranatural, baik melalui mimpi, baik melalui penglihatan. Banyak cara Tuhan, sahabat, yang bisa memanggil orang menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam kekristenan pasti selamat, pasti selamat. Haleluya. Merdeka. Shalom.